Tuhan, kami berterima kasih. Hari demi hari kami merasakan kehadiran Tuhan. Hari demi hari kami menikmati kehadiran Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Dan itu memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kiranya melalui firman hari ini juga kami semakin diteguhkan akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian jauh membaca firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika kita menanti sesuatu yang baik, yang bisa saja sesuatu yang baik itu setelah kita imani, ini betul-betul anugerah atau berkat dari Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita menanti perubahan yang baik dari seseorang atau perubahan baik dari situasi kita. Artinya ketika berada dalam situasi yang buruk, kita menanti kapan sampai situasi ini berubah menjadi baik. Ya, seperti ketika pandemi COVID yang begitu mencekam, di mana kita tidak leluasa bergerak sambil dengan penuh ketakutan, begitu ya. Lalu kita menanti kapan COVID itu berakhir dan kemudian situasi perlahan-lahan pulih sampai pulih kembali. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita menanti dengan penuh harap dan tentu membutuhkan kesabaran. Atau ketika kita menanti seseorang yang kita pandang berkelakuan buruk, bertingkah laku buruk dan betul-betul membuat kita susah, membuat kita jengkel dan seterusnya. Kita sungguh-sungguh berharap kapan orang ini itu bisa berubah menjadi orang baik sehingga tidak menyusahkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kunci yang menurut saya bisa kita dapatkan dari bacaan ini. Jadi kita tahu bahwa Allah itu memang berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan Allah berkati sedemikian rupa, berlimpah-limpah, dan kemudian juga memberikan keturunan yang sangat banyak kepadanya. Membuat engkau sangat banyak, itu artinya membuat keturunan Abraham ini menjadi sangat banyak. Nah, Allah bersumpah, Bapak Ibu Saudara, itu Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah yang paling tinggi. Jadi atas dirinya, sesuai tekadnya, sesuai hatinya, dia bersumpah untuk memberkati Abraham dan menjadikan Abraham ini keturunannya berlimpah-limpah. Itu sesuatu pegangan yang hebat banget. Allah tidak bersumpah dan menggantungkan sumpahnya ini pada hal-hal duniawi yang tidak kekal, yang tidak kuat. Karena kan Allah paling tinggi, jadi ia bersumpah demi dirinya sendiri, berarti kan kuat banget sumpahnya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bagian dari Allah. Allah berjanji, dan janji Allah itu betul-betul pegangannya sangat kuat, yaitu atas dirinya sendiri, Sang Pencipta, Sang Penguasa seluruh dunia ini. Lalu bagaimana sikap manusia, sikap Abraham terhadap janji Allah ini? Dikatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yang bagian manusia adalah sabar. Sabar dan terus percaya kepada Tuhan dan percaya pada janji Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang ia janjikan. Jadi memang kata sabar ini kata kunci dan kata yang indah menurut saya. Artinya bahwa di dalam segala situasi kita, baik ketika kita sedang menanti janji Tuhan, dan sementara itu kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang belum baik,
bahkan sepertinya hal-hal yang berada di sekitar kita itu belum menampakkan titik-titik terang akan terwujudnya janji Tuhan, kita harus tetap sabar. Dan juga kemudian ketika kita mengalami situasi yang buruk, termasuk yang saya beri contoh tadi ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami situasi yang buruk dan juga ketika kita mengharapkan bahwa ada orang-orang yang tertentu ini kita sangat ingin ia berubah menjadi lebih baik. Barangkali itu mungkin suami kita, istri kita, teman sekerja kita, teman sekantor kita, teman sepelayan kita dimanapun, kita ingin orang ini berubah lebih baik. Kita ingin situasi kita berubah lebih baik. Nah, ketika perubahan itu belum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sabar dan terus percaya kepada Tuhan. Kalau Abraham memang beda konteksnya. Dia dijanjikan oleh Tuhan dan Tuhan belum kasih yang Tuhan janjikan. Abraham sabar sampai ia memperoleh janji. Kita belajar dari kesabaran Abraham bahwa di dalam Tuhan itu, dan ketika kita berharap kepada Tuhan tentang sesuatu yang baik, tentang sesuatu perubahan atas hidup kita, kita perlu sabar dan kita percaya kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan apa yang kita harapkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dua kata kunci ya, sabar dan tetap percaya pada Tuhan sampai Tuhan memberikan apa yang kita harapkan, dan kita percaya bahwa Tuhan berjanji menjadi Tuhan yang mengasihi kita, mempedulikan hidup kita, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita sekarang ini sedang dalam pergumulan di rumah tangga, pergumulan di pekerjaan, pergumulan di pelayanan, pergumulan di relasi-relasi sosial sekitar kita, tetaplah sabar, tetaplah percaya pada Tuhan, sampai Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Tetap semangat, Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang ketika kami berada dalam situasi tertentu, bahkan kesulitan-kesulitan, kekhawatiran-kekhawatiran, keprihatinan-keprihatinan, kami tidak sabar, kami ingin supaya situasi itu segera berubah sesuai dengan yang kami inginkan. Tapi biarlah kami belajar bahwa ketika kami berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan menginginkan Tuhan melakukan hal-hal yang baik, melakukan perubahan-perubahan yang baik, berikanlah kami kesabaran untuk menanti-nanti Tuhan, untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan bertindak, untuk mengubah yang buruk menjadi yang baik, untuk memberikan anugerah Tuhan yang terindah bagi kami. Terima kasih, biarlah kami menjadi anak-anak yang sabar, terus memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menanti-nantikan dengan setia akan janji, akan pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.